Halo Ces, balik lagi sama gue Iksan. Di video sebelumnya, gue udah ngebahas tentang 3 rekomendasi kamera untuk fotografer sport pemula nih. Dan itu balik lagi, gimana pilihan kalian? Kalian lebih tertarik kepada Sony, Nikon, atau Canon? Dan di video kali ini gue mau ngebahas beberapa kelebihan kamera Nikon D750. Karena saat ini gue sedang memakai kamera Nikon D750. Dan gambar yang sedang kalian tonton ini adalah hasil rekaman video dari Nikon D750. Gue mau ngejelasin dulu nih, sebelum gue pakai kamera Nikon D750 ini, sebelumnya gue pakai Canon 6D Mark II. Dan dimana ketika gue compare nih, saat gue pakai Canon dan Nikon, ya gue lebih memilih ke Nikon sih. Dari segi gambarnya, dari segi hasil ketajamannya, dan dari segi warnanya gitu. Di Nikon warnanya lebih keluar, ketajamannya lebih powerful, dan menurut gue ya lebih banyak plusnya lah gitu di Nikon. Kalau misalkan di Canon, ya emang enak juga sih di Canon 6D Mark II, cuman ada tapinya nih. Di Canon 6D Mark II itu gue dalam 2 tahun gue pakai Canon itu, gue udah beberapa kali servis kamera itu. Ada yang shutternya nyangkut lah, terus gue ganti shutter box-nya lah. Pokoknya banyak dah tuh yang gue ganti. Tapi kalau di Nikon D750 ini, kemarin gue baru ketemu dengan user Nikon juga D750. Dia udah lama juga sih di dunia fotografer sport, dan dia pakai Nikon D750. Gue tanya kendalanya, alhamdulillah dia belum ada kendala tuh selama 2 tahun. Tapi gue nggak tahu ya, apa itu karena tergantung jobnya kah, tergantung pemakaiannya kah, atau apanya. Ya gue sih berharap di Nikon D750 ini gue nggak banyak kendala gitu seperti di Canon 6D Mark II. Tapi untuk kalian yang sudah memakai D750 dan 6D Mark II, tolong komen dan kasih tahu pendapat kalian, kasih tahu masukan kalian gimana nih. Apakah benar yang gue omongin Canon banyak masalahnya dan di Nikon sedikit kendalanya? Karena kalau misalkan kita bicara tentang job ya, di foto sport ini kan bisa dibilang kamera tempur ya. Kita sekali foto itu bisa 1200, bisa 1300 itu per job. Sedangkan kalau misalkan kita makainya sering, ya bisa aja namanya alat elektronik, ya bisa aja kalau misalkan ada kendala rusak atau segala macem. Kecuali kita pakai jarang, kayak misalkan kayak wedding misalkan sepenuh-penuhnya job wedding, foto wedding paling banyak berapa sih? Nggak sampai 1000. Tapi kalau misalkan di foto sport itu bisa 1000 lebih. Dan menurut gue itu hal yang wajar kalau misalkan ada kerusakan gitu, dan itu harus diganti. Ya namanya juga alat elektronik, dia perlu pembaruan gitu. Dan di sini gue mau ngasih tahu nih kelebihan dari gambar Nikon D750. Oke, di sini kita lihat, gue udah nyiapin beberapa folder yang itu hasil jepretan gue sendiri gitu, hasil jepretan gue sendiri yang memakai hasil jepretan gue sendiri yang memakai kamera Nikon D750. Kalau misalkan sedikit cerita aja ya guys, setelah gue ngerekam video ini, gue ada job nih jam 4. Sekarang udah jam 2, tapi gue sempetin dulu untuk ngebikin konten karena udah lama juga gue nggak bikin konten, udah sekitar 2 minggu gue nggak bikin video. Jadi ya gue sempetin dulu bikin video sebelum nanti jam 3 gue berangkat karena ada job foto. Oke, balik lagi ke topiknya guys. Di sini gue ada beberapa nih contoh foto-foto yang gue pakai untuk di Nikon D750. Oke, gue kan sedikit minus mata gue ya, jadi wajar kalau gue ngejum-ngejum gitu ya. Kita lihat di sini. Tuh guys, yang gue suka tuh di kamera Nikon ini hasil gambarnya keluar semua. Warnanya, terus juga dia tuh detail banget guys. Kalau kalian tahu ya, dia tuh detail banget gambarnya. Sebentar gue cariin. Kalau kalian itu sukanya mukanya yang mulus, mukanya yang menutupi jerawatnya, atau komendonya itu susah, sedikit sulit karena kalian harus diedit lagi gitu. Karena kalau misalkan di fotografer sport, setahu gue ya, kalau gue pribadi gue lebih suka gambar yang natural. Kalau misalkan jerawatan ya jerawatan, kalau misalkan komedoan. Jadi gue suka ngambil gambar-gambar close up yang seperti itu. Gue suka banget. Dan di sini karena ini klien gue kebanyakan cewek main tenis,
Jadi gue sedikit edit supaya nggak begitu keluar nih wajah-wajah aslinya gitu. Kalau misalkan di kamera Canon itu udah pasti mulus. Bedanya kamera Canon sama Nikon itu adalah Canon ini tuh bisa dibilang kamera cantik karena ya udah dia gambarnya jadi gitu, udah enak, tinggal dipoles dikit doang. Tapi kalau misalkan Nikon itu tuh bisa dibilang kamera yang kalau misalkan kalian incer detail itu ada di Nikon. Wah, parah dah nih. Gua kasih lihat kalian betapa bagusnya dia kalau misalkan di detail ya. Kalau kita cari detail nih, sebentar. Sambil gue cari gitu. Ini adalah foto hasil ulang tahunnya kemarin tuh, ulang tahunnya Bang CIMB Niaga. Nih, gua kasih tahu tuh. Lihat guys. Ini betapa detailnya gambar ini, lu lihat. Keluar semua gambarnya. Nih, sebentar gue besar. Tuh. Ya enggak? Dia punya jenggot, dia punya kerutan, dia punya jerawat. Di sini kelihatan semua. Ini yang gue bilang enaknya kamera Nikon itu adalah seperti itu. Dia tuh keluar semua nih. Yang lebih jelasnya lagi ya, gue suka ngambil gambar-gambar close up seperti ini. Tuh, karena di sini keluar semua tuh guys. Lihat ya. Tuh. Ya kan? Ya enggak? Beda sama hasil kamera Canon. Gue nggak bisa bandingin karena gue belum nyiapin nih file-file hasil foto dari Canon. Mungkin kalian bisa perbandingin dari video gue yang sebelumnya, yang kemarin itu yang gue upload. Kalian bisa perbandingkan di situ ya. Tapi kali ini gue mau ngebahas tentang betapa gue takjubnya sama hasil dari kamera Nikon ini. Kalian lihat, gue suka banget sama hasilnya tuh kayak seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian ngambil wedding, ya kalian harus extra edit aja, extra edit karena di Nikon ini tanpa diedit pun dia bakal keluar nih. Nah, detailnya itu keluar banget. Ini tanpa diedit, ini keluar semua detailnya. Dan kalau misalkan kalian mau perhalus, kalau misalkan kalian dapat job wedding, job wisuda, kalian mau perhalus, bisa banget. Tapi kalian harus edit lagi, guys. Dan yang tadi gue bilang, Nikon ini gambarnya keluar banget. Dia tuh nggak cuma bisa dipakai untuk foto sport, dia juga bisa dipakai untuk birthday, event-event tertentu. Kayak contohnya di sini gue punya foto-foto kemarin ada klien gue yang ulang tahun dan dia minta gue untuk foto ketika dia ulang tahun. Ini menurut gue ya lumayan bagus sih. Tapi gimana menurut kalian? Nih, ini tuh lihat, ini tuh warnanya keluar semua kan dari warna daunnya. Terus dari warna pantulan cahayanya nih ada biru-birunya. Itu menurut gue dapet semua. Dan di sini gue extra editnya adalah ya itu karena ini cewek dan ini acara birthday ya, bukan acara sport. Jadi gue perhalus mukanya. Kalau kalian lihat di sini tuh halus banget mukanya. Tapi tanpa diedit pun emang muka cewek. Ini muka kakak ini namanya Katania. Muka Katania ini tuh emang udah bagus ya. Sudah emang nggak ada jerawat kayak bapak-bapak tadi. Ya jadi ini tinggal dipoles dikit aja sih sebenarnya. Dan kalian bisa lihat lagi contoh fotonya nih. Tuh. Ya kan menurut gue ini jangan inilah, ini sedikit aib ya. Oh nih ceritanya dia candid. Nih guys, kalian bisa lihat. Ya walaupun ada beberapa yang aib ya. Tapi kita lihat hasil warnanya aja nih. Jangan kita lihat muka-mukanya. Kita lihat hasil warnanya di sini adalah warnanya keluar semua guys. Ini gue pakai flash eksternal ya. Gue pakai flash eksternal. Di sini tuh warnanya keluar semua dari warna kuningnya, oranye, warna temboknya, warna lightingnya tuh kuning-kuning. Wah, cakep sih menurut gue. Dan nih, ini ada di koridor restorannya gitu. Ini kalian bisa lihat. Tuh guys. Oke, jangan yang ini. Mungkin yang ini. Tuh guys. Ya. Cakep gitu. Enak dilihatnya.
Di sini tuh sedikit bayangan. Di sini tuh restorannya tuh nggak terlalu terang karena lampunya lampu-lampu kuning kayak gini, jadi nggak terlalu terang. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin kalau misalkan lampunya sedikit terang lagi, ya akan lebih bagus lagi. Tapi menurut gue ini pun udah bagus sih. Dari kata Nianya sendiri itu udah puas dengan hasil foto ini. Tuh. Dan guys, ini kan foto quotes-nya ya. Keluar semua gitu dari kerutan-kerutan. Ini tuh fotonya tuh, kalau misalkan kalian suka foto-foto yang human interest, terus foto-foto street gitulah, ini tuh cocok banget. Nikon ini tuh cocok banget untuk hasil-hasil gambar kalian. Karena natural, bener-bener natural banget hasil fotonya menurut gue ya di Nikon ini. Dan satu lagi kelebihan di Nikon ini adalah dia itu bisa nge-crop 2 kali lebih jauh. Kalau misalkan di fiturnya itu namanya adalah DX. Jadi dia itu bisa ada tingkatannya nih. Di cropnya itu ada tingkatannya, ada 1 dan 2. Nanti tolong editor dicari ya. Ada cropan yang 1 dan cropan yang 2. Jadi kalau misalkan foto-foto kalian itu jauh, kalian lebih bisa ngambil gambar close up-nya gitu. Gimana ya? Gue susah ngejelasinnya gitu. Karena belum nyiapin materi, jadi ini asal ngomong aja. Kayak gini contohnya nih ya, gue kasih contoh. Ini tuh yang gue ambil close up. Sebenarnya ini tuh jaraknya lumayan jauh, tapi ini gue ambil close up seperti ini contohnya. Nah, ini tuh gue ngambilnya lumayan jauh jaraknya. Ini gue pakai lensa 70-200, jaraknya lumayan jauh, tapi ini gue menggunakan fiturnya DX itu. Jadi gue nge-crop dari kamera yang langsung. Kalau misalkan kamera-kamera lain itu, kalau misalkan kalian mau crop, mungkin kalian bisa cropnya itu di aplikasi Lightroom. Tapi kalau misalkan di Nikon ini, kalian bisa langsung dari kameranya gitu. Nanti gue kasih contohnya ya. Ini adalah contoh foto yang gue crop di kamera yang langsung. Seperti ini. Ya, jadi kalian bisa ngambil momen-momen candid juga, karena kalian bisa nge-crop lebih jauh lagi sih, menurut gue seperti itu. Nih, seperti ini lagi contohnya. Nah, ini adalah gua hasil ngambil dari nge-crop langsung dari kamera. Namanya itu DX, namanya DX. Nih. Ini gua sedikit diedit lagi karena tadinya keluarnya detailnya, tapi gua perhalus lagi di Lightroom. Ya kalian seperti itu kalau misalkan kalian mau foto juga, kalian lihat kliennya seperti apa. Apakah kliennya suka dengan hasil gambar yang natural, apakah kliennya suka hasil gambar natural dari kamera Nikonnya, atau dia maunya yang dirinya tuh kelihatan bagus, cantik, dan ganteng gitu. Jadi kalian harus tahu juga tipe-tipe klien kalian. Kalau misalkan karena ini klien gue cewek, jadi gue harus paham juga kemauan dia. Karena cewek itu kan maunya kelihatan lebih cantik, ya enggak? Apalagi dia udah nyewa kita mahal-mahal, ya kita harus kasih gambar terbaik. Dia tuh harus kelihatan cantik kayak gitu. Dan menurut gue itu yang gue sebutin tadi adalah beberapa kelebihan kamera Nikon. Dan gue emang suka banget kamera Nikon. Kalau misalkan kalian tanya, lebih suka mana bang? Nikon, Canon, atau Sony? Gue pasti akan pilih Nikon. Karena menurut gue, yang tadi Nikon itu bisa nge-crop langsung dari kameranya. Kita bisa langsung crop dari kameranya, dan yang kedua hasilnya detailnya bagus banget. Apalagi untuk kebutuhan gue yang suka sport, itu udah cocok banget. Detailnya dapet, terus juga warnanya dapet. Jadi menurut gue ini adalah 3 kelebihan kamera Nikon yang membuat gue jatuh cinta kepada Nikon. Nggak lagi ke Canon gitu. Gue udah 2 tahun pakai Canon, dan sekarang gue pakai Nikon itu udah kurang lebih 4 bulanan lah. Tapi overall gue suka sama hasil dari kamera Nikon itu. Oke, cukup sekian video dari gua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian share dan subscribe. Dan kasih komentar-komentar, kira-kira bener nggak sih apa yang gua omongin tadi. Dan kalau misalkan juga kalian butuh video-video untuk, bang bahas ini dong, bang bahas itu dong, tolong di komen aja ya guys ya. Jadi nanti gue bisa bikinin video. Karena jujur aja gua untuk sekarang ini kehabisan otak, kehabisan ide untuk mau bikin video apa sebenarnya gitu. Karena gue ragu orangnya, jadi gue ya butuh masukan dari kalian. Oke, cukup dulu videonya, dan bye-bye.